Oke, yang sekarang saya jelasin adalah yang small box. Nah, sekarang yang small box itu ini. Jadi board game ini dipersembahkan dari IdeoKid, sudah diulang ya tadi ya, sama Mechanimotion. Oke, di sini saya jelasin secara garis besar. Gamenya itu khususnya bisa dimainkan oleh umur berapa? Nah, ini usia 5 tahun ke atas. Ini ada alasannya. Jadi perkembangan mentalitas anak-anak itu dimulai dari usia 5 tahun ke atas. Jadi pertanyaan Mbak Ina tadi mungkin terjawab ya, 4 tahun bisa nggak? Bisa. Pasti bisa, semua anak-anak pasti bisa. Cuma mungkin dia agak sedikit kurang mengerti, jadi membutuhkan bimbingan orang tua. Tapi ketika usia 5 tahun ke atas itu perkembangannya lebih dapat aja sih. Bedanya di situ doang. Dan kemudian permainan ini bisa dimainkan 3 sampai 6 pemain. Nah, lama permainannya cenderung sekitar di antara 15 menit sampai 30 menit, mungkin bisa lebih cepat. Oke, jadi tim perancang board game ini saya sendiri, Christian, dengan Pak Adi dan Mbak Wati. Oke. Oke, di sini kita intinya itu ada komponen, persiapan, permainan, akhir, dan nanti call to action ya. Oke, pertama saya bahas tuh komponen dulu. Nanti ketika customer dan Bapak Ibu punya small box, isinya apa aja sih? Nah, isinya tuh seperti ini. Ada 24 kartu anggota tubuh, di mana itu 4 kartu per pemain, berarti ada 6 ya, 6 warna ya. Berarti karena 3 sampai 6 pemain. Kemudian ada 4 kartu jawaban, 1 buku peraturan, 7 kartu perlindungan, dan 1 kartu pemain utama. Jadi isinya seperti ini nanti yang small box. Kalau yang big box nanti sama Pak Adi. Oke. Nah, sekarang kita langsung cara mainnya. Nah, cara mainnya itu gini, simple aja. Nah, ini contoh dari 4 pemain. Ya, jadi nanti ada 6 warna ya. Jadi satu warna itu total kartunya ada 4. Nah, isinya sama semua. Jadi warna tidak berpengaruh. Isinya sama semua. Jadi isinya, mohon maaf ya, ini ada mulut, ada kemaluan, ada dada, dan ada pantat gitu ya. Nah, sekarang sama semua, jadi nggak masalah, tinggal pilih warnanya. Setiap pemain jadi ada 4, bebas, tapi harus satu warna semua, kuning-kuning, biru-biru, hijau-hijau. Nah, kemudian ada kartu jawaban. Jadi ada 4. Sama juga, ada 4 juga. Jadi ada dada, mulut, kemaluan, dan pantat. Tapi ini khusus untuk kartu jawaban. Nah, sedangkan yang bedanya apa? Kartu jawaban itu dia orangnya botak gitu ya, nggak ada rambutnya, nggak ada gendernya gitu ya. Jadi unisex itu dia. Kalau yang kita pegang itu nanti berkarakter, entah itu Tote, karakter Tote yang cowok, atau karakter Lala yang kuning. Backgroundnya dia abu-abu kalau kartu jawaban. Nah, sekarang kemudian letakkan kartu perlindungan. Nah, kartu perlindungan ini intinya yang menerima kartu perlindungan itu yang kalah, Bapak Ibu. Ya, di game ini adalah kita cari yang kalah, bukan cari yang menang. Oke. Kemudian berikan kartu pemain utama itu ke salah satu pemain, secara acak aja boleh, home pimpah, beres gitu ya. Nah, ini nggak terlalu berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh karena dia hanya memberikan aba-aba. Gamenya berbarengan jalan, jadi ini. Jadi intinya kita ulang lagi, ada 4 anggota tubuh yang harus dilindungi. Jadi ada dada, pantat, mulut, dan kemaluan. Cuma 4 itu. Diulang-ulang terus. Kemudian tugasnya adalah, sekarang ngapain gamenya? Ngapain? Itu adalah tugasnya menghabiskan kartu di tangan. Tadi kartu di tangan kita ada 4 ya. Intinya habisin 4 itu, maka kita akan menang. Nah, sampai kapan? Sampai hanya tersisa 1 pemain yang belum menghabiskan kartu di tangan. Berarti kita cari yang kalah. Berarti ada 3 orang yang menang. Kalau misalnya bermain 3 orang, berarti ada 2 yang menang, 1 yang kalah. Jadi intinya kita cari 1 yang belum habis, Bapak Ibu. Nah, kemudian permainan akan dimainkan secara simultan. Artinya kita bermain bersama-sama. Jadi nggak ada giliran. Seperti game sebelumnya itu kan pakai giliran. Ini nggak, kita mainnya bareng-bareng. Nah, cara mainnya gimana? Yang pertama itu semua pemain memilih 1 kartu anggota tubuh. Berarti 1 kartu anggota yang warna tadi. Dan diletakkan secara tertutup di depan masing-masing. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, jadi ada Mbak Wati, ada Pak Adi, ada Mbak Lulu, dan ada saya. Versi 10 tahun. Dan kemudian di situ mereka ngasih 4 kartu warna atau anggota tubuh secara tertutup. Dan kemudian pemain yang memegang kartu pemain utama, yang kartu putih yang itu, gitu ya, akan membacakan teks yang tertera pada kartu.
Ya, intinya ini seperti aba-aba Bapak Ibu. Seperti kalau aba-aba kan ada banyak, 1, 2, 3. Nah, ini kita kasih aba-abanya kata-kata. Bagian harus aku lindungi adalah ketika ngomong setelah kata adalah, maka kita akan serentak membuka kartu. Ini contoh aja. Nah, kemudian semua pemain membuka kartu masing-masing secara serentak. Seperti ini. Nah, ketika kartu terbuka, maka semua pemain akan cepet-cepetan. Cara cepat untuk menentukan jawaban dengan menepuk kartu. Sekarang jawabannya bagaimana? Jawabannya itu seperti ini. Jawaban yang benar adalah kartu yang jumlahnya yang terbanyak muncul atau mayoritas. Kalau kita lihat kasus di sini, dadanya ada 2, mulutnya ada 1, kemaluannya ada 1. Berarti jawaban yang benar adalah dada. Nah, kemudian itu yang kalau mayoritas. Sekarang bagaimana kalau terjadi imbang jawabannya? Kartunya? Jika ada imbang, maka jawabannya itu yang imbang itu benar semua. Contoh seperti ini. Nah, ini dadanya ada 2, mulutnya ada 2. Berarti jawabannya bisa dada, bisa mulut. Tapi dengan catatan Bapak Ibu. Catatannya cuma 1. Kata-katanya di terakhir, namun tidak boleh memilih kartu sendiri. Nah, artinya saya sebagai pemain hijau yang milih mulut, yang mengeluarkan kartu mulut, nggak boleh jawab mulut. Saya harus jawab dada. Karena jawabannya cuma 2, dada atau mulut. Nah, misalnya Mbak Lulu pilih dada, berarti jawabnya harus mulut karena kartunya dada. Jadi nggak boleh jawab kartu sendiri. Kalau terjadi imbang, Bapak Ibu. Kalau terjadi imbang. Kalau nggak ada ya seperti biasa. Nah, sekarang rewardnya apa? Kalau menjadi yang tercepat. Nah, yang dihitung adalah hanya 1 orang yang paling cepat dan paling benar. Jadi dilihat di samping, ini diulang lagi ya. Mulut dan jawaban mulut itu untuk player jingga dan biru. Gitu ya. Sedangkan untuk jawaban dada adalah pemain kuning dan hijau. Nah, seperti ini. Jadi cepet-cepetan lagi, nepuk gitu. Sekarang rewardnya. Rewardnya bagi yang pemain tercepat dan benar, itu dapat mengeliminasi 1 kartu dari tangan secara bebas. Bisa yang dibuang kartu baru saya dimainkan atau kartu yang lain di tangan. Nah, jadi kita hanya mencari 1 pemenang untuk setiap soalnya. Nah, berarti kan yang 3 kan kalah Bapak Ibu. Nah, yang kalah ngapain? Yang kalah itu cuma kartunya balik ke tangan. Nggak berkurang. Jadi hanya 1 pemain yang kartunya berkurang. Nah, kalau kita balik lagi tujuan gamenya apa ngapain? Habisin kartu di tangan. Nah, kemudian reward kedua adalah dia yang pemain tercepat tadi akan mendapatkan kartu pemain utama. Nanti berarti dia sebagai aba-abanya. Cuma itu doang fungsinya kartu utama. Nah, ronde berakhir ketika tadi ada 3-nya selesai, ada 1 pemain yang kalah gitu ya. 1 pemain yang belum habisan kartu, maka dia akan menerima 1 kartu perlindungan yang warna biru sebagai tanda kekalahan. Nah, kemudian main ulang Bapak Ibu sampai kapan? Sampai salah 1 pemain menerima 2 kartu perlindungan. Ketika ada 1 pemain yang mendapatkan 2 kartu biru, maka dia kalah di permainan tersebut. Jadi kalau kalah sekali masih belum Bapak Ibu. Jadi yang dihitung adalah ketika dia kalah 2 kali, maka dia kalah. Yang lain menang semua. Jadi gamenya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada video sharing sebentar, mungkin cuma 17 detik ya. Seperti apa sih permainannya? Jadi ini hampir selesai. Jadi ini kita udah tes. Sini ada Mbak Maya, ada juga sama ada anak juga ya. Ini kita cek. Oke. Nah, jadi gamenya seperti itu Bapak Ibu. Lagi ada. Oke, jadi ada nanti tenang aja Bapak Ibu, yang slide ini atau video ini itu nanti saya akan berikan di YouTube. Jadi sama seperti kemarin gitu ya, BGM kemarin. Jadi ini ada di YouTube-nya, jadi tenang aja. Nanti kita bisa sebar atau di-publish gitu ya. Oke, seperti itu aja. Saya kembalikan ke Mbak Lulu. Terima kasih.